Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai membangun sistem informasi yang beranggotakan Fitra Kotafika, Ivania Korinandita dengan Rere Agustin. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Membangun sistem informasi baru adalah salah satu jenis perubahan yang direncanakan dalam organisasi. Pengenalan sistem informasi yang baru tidak hanya sekedar melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga termasuk perubahan di dalam pekerjaan, keahlian, manajemen, dan organisasi. Pengembangan sistem dan perubahan dalam perusahaan. Ada 4 jenis perubahan struktural. Yang pertama, otomatisasi, yaitu prosedur mekanisme untuk mempercepat kinerja tugas yang ada. Yang kedua, rasionalisasi, yaitu perampingan prosedur operasi standar otomatisasi. Yang ketiga, rekayasa ulang, membenahi alur kerja dan mengurangi pemborosan tugas yang mengulang-ulang. Yang keempat, pergeseran paradigma, yaitu rekonseptualisasi radikat dari sifat bisnis. Berikut ini merupakan gambar mengenai perubahan organisasi, yaitu gambar di atas yang menunjukkan 4 jenis perubahan organisasi. Yang pertama, otomatisasi, rasionalisasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perancangan ulang proses bisnis dengan pergeseran paradigma. Bentuk yang paling umum dari perubahan organisasi adalah otomatisasi dan rasionalisasi, bergerak relatif lambat, dan strategi perubahan yang lambat menghadirkan return yang biasa dengan sedikit resiko, lebih cepat, dan perubahan lebih komprehensif seperti rekayasa ulang dan pergeseran paradigma membawa return tinggi tetapi menawarkan kesempatan besar untuk kegagalan. Selanjutnya yaitu mengenai perancangan ulang proses bisnis, yaitu saat ini banyak bisnis yang mencoba memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis. Untuk menangani perubahan-perubahan tersebut, maka organisasi beralih pada manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau BPM menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisasi proses yang telah ada, merancang proses yang baru, dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. Langkah-langkah rekayasa ulang yang efektif: yang pertama, memahami proses mana yang membutuhkan peningkatan. Yang kedua, mengukur kinerja proses yang ada sebagai dasar. Yang ketiga, mengizinkan IT untuk mempengaruhi proses desain dari awal. Lalu yang selanjutnya, alat untuk manajemen proses bisnis. Terdapat sekitar 100 software yang menyediakan aspek untuk BPM. Di antaranya ada IBM, Oracle, TIBCO, yang fungsinya membantu mengidentifikasikan data, meninjau perubahan dalam memproses dokumen, merancang model yang dapat meningkatkan prosesnya, mencetak aturan bisnis untuk pelaksanaan proses bisnis, dan mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendorong rekayasa proses baru. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu ikhtisar dari pengembangan sistem. Building sistem organisasi dapat dipecah menjadi 6 aktivitas inti, yaitu analisis sistem. Analisis sistem adalah analisis masalah yang dicoba disesuaikan penyederhanaan dengan sistem informasi. Tahap ini terdiri dari pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, pencarian solusi, dan identifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu sistem solusi. Yang kedua yaitu desain sistem. Desain sistem akan memperlihatkan bagaimana sistem tersebut akan memenuhi sasaran. Sistem akan menjelaskan spesifikasi. Spesifikasi ini harus mengatasi semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi sistem solusi. Langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem akan menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan dalam analisis sistem dan merancangnya ke dalam sistem informasi yang dapat
yang dapat beroperasional dengan sepenuhnya. Selanjutnya yaitu programming, menerjemahkan spesifikasi sistem yang telah disiapkan selama tahap desain ke kode program. Yang kelima, testing, pengujian lengkap untuk menentukan apakah sistem tersebut menghasilkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, conversion, proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Yang keenam, production, yaitu tahap setelah sistem baru diinstal dan konversi selesai. Selama ini, sistem ditinjau oleh pengguna dan spesialis teknis untuk menentukan seberapa baik sistem telah memenuhi tujuan aslinya, untuk memungkinkan adanya pelaksanaan audit. Yang terakhir yaitu maintenance, prosedur untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, atau meningkatkan efisiensi pengolahan. Bab selanjutnya yaitu pendekatan alternatif pembangunan sistem. Sistem memiliki perbedaan pada ukuran dan kompleksitas teknologi pada masalah organisasi yang akan diselesaikan. Yang pertama yaitu siklus hidup sistem. Metodologi tradisional yang menekankan pada pembagian dan aktivitas kerja yang berurutan. Yang kedua yaitu pembuatan prototype atau prototyping. Membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah untuk demonstrasi dan evaluasi dan digunakan sebagai template untuk sistem final. Yang kedua yaitu prototyping yang paling berguna ketika ada beberapa ketidakpastian tentang persyaratan atau solusi desain. Yang ketiga, mendorong keterlibatan pengguna akhir dan lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir. Berikut adalah gambar dari proses prototyping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivania Korinadita dari Manajemen 18 PX. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Reri Agustin. Di sini saya akan membacakan pendekatan alternatif pembangunan sistem informasi. Pengembangan oleh penggunaan akhir itu pengembangan sistem informasi yang oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan resmi spesialis teknik. Dan yang keempat, paket perangkat lunak aplikasi itu seperti program aplikasi perangkat lunak yang tersedia secara komersial untuk dijual atau disewakan. Dan kemungkinan termasuk kustomisasi fiturnya itu yang memungkinkan perangkat lunak itu yang akan dimodifikasi untuk kebutuhan suatu organisasi. Dan yang kelima tuh alidaya. Jika perusahaannya tidak ingin menggunakan sumber internal untuk membangun atau mengaplikasikan sistem informasi, kondisi alidaya ini kemungkinan tuh adanya outsource atau provider organisasi eksternal untuk memberikan layanannya. Dan persetujuan operasi komputer ini, jaringan telekomunikasi atau aplikasi pengembangan vendor eksternal, manfaat dari skala ekonomi dan kompetensi itu tuh saling melengkapi. Jika kekurangannya mungkin akan tersembunyi. Dan selanjutnya ini pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Pengembangan aplikasi itu terbagi menjadi dua, itu pengembangan aplikasi cepat dan pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Joint application design itu tuh digunakan itu untuk mempercepat pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan desain sistem pemulaan. Dan Agile development berfokus itu untuk pembuatan suatu software yang memecahkan proyek besar menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dan pengembangan berbasis komponen untuk layanan web itu pengembangan berbasis komponen merujuk pada
penggabungan beberapa komponen software sehingga menjadi dimana suatu aplikasi yang menyeluruh. Contohnya tuh toko online, penggabungan chart, dan mesin pencarian, layanan web dan komputasi berorientasi layanan itu kemungkinan itu perusahaan untuk berbagi data dan pelayanan pada perusahaan lain tanpa memerlukan penyesuaian program yang digunakan. Dan hal ini nih dapat dilakukan karena menggunakan suatu standar yang universal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.